Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Educational Creator. Kali ini kita akan membahas tentang surat terbaru, hal penjelasan teknis terkait masa kerja pelamar guru non-ASN yang aktif bekerja di instansi daerah atau sekolah negeri, namun memiliki kendala saat mendaftar. Baik, kita langsung lihat surat penjelasan teknisnya seperti apa. Namun sebelum itu, rekan-rekan sekalian, silakan untuk di-like dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan update terbaru terkait seleksi P3K dan juga informasi penting lainnya. Baik, kita masuk di suratnya. Ya, ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, nomor sekian-sekian, ini tertanggal 14 Desember 2024. Lampiran 1 berkas, hal penjelasan teknis terkait masa kerja pelamar guru non-ASN yang aktif bekerja di instansi daerah atau sekolah negeri pada seleksi ASN P3K Jabatan Fungsional Guru untuk periode kedua tahun 2024. Kita baca saja. Yang terhormat, Kepala Daerah, Provinsi, Kabupaten, Kota di seluruh Indonesia. Dalam rangka pendaftaran seleksi SN P3K Jabatan Fungsional Guru periode 2 tahun 2024 dengan kategori pelamar guru non-ASN yang aktif bekerja di instansi daerah, sekolah negeri, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Dengan hormat bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Ya, ini adalah poin-poinnya, poin penting untuk rekan-rekan guru yang mengalami kendala, terutama dalam hal masa kerja ya. Oke, kita langsung ke pertama. Guru non-ASN yang dapat melamar pada periode 2 dengan rentang waktu pendaftaran 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Ya, saat ini masih berlangsung proses pendaftarannya dan terakhir tanggal 31 Desember. Adalah yang terdata aktif mengajar pada Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi daerah yang sama, paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Perhitungan masa kerja dihitung berdasarkan riwayat keaktifan yang tercatat pada Dapodik. Jadi ini sebenarnya telah saya jelaskan sebelumnya bahwa minimal 2 tahun masa kerja ya. Kemudian kita masuk di poin kedua. Terdapat ketidaksesuaian data riwayat masa kerja di Dapodik dengan kondisi sebenarnya yang diantaranya disebabkan oleh. Ya, ini adalah beberapa permasalahan sebenarnya yang menyebabkan rekan-rekan guru yang mungkin sudah mencapai 2 tahun atau bahkan lebih namun tidak bisa mendaftar. Di poin A dijelaskan kesalahan dalam hal pemutakhiran Dapodik. Kemudian B, keterlambatan pemutakhiran Dapodik yang tidak sesuai dengan SK penugasan. Misal bagi guru yang mengalami perpindahan antar sekolah dalam satu instansi daerah, menyebabkan masa kerja kurang dari 2 tahun atau 4 semester berturut-turut. Misalnya seperti ini, gurunya misalnya telah mengajar atau aktif di Dapodik selama 3 tahun. Namun 2 tahunnya dia berada di sekolah yang lama, kemudian pindah ke sekolah baru, di sana tercatat 1 tahun. Nah, inilah yang dimaksudkan mengalami perpindahan antar sekolah. Jadi yang sempat terhitung mungkin yang di sekolah barunya 1 tahun, padahal di sekolah lamanya sebelum pindah itu sudah mencukupi 2 tahun misalnya. Nah, ini misal bagi guru yang mengalami perpindahan antar sekolah dalam satu instansi daerah, menyebabkan masa kerja kurang dari 2 tahun atau 4 semester berturut-turut. Baik, kita ke poin C. Poin B setelah kita baca bersama, kemudian kita ke poin C. Perpindahan antar instansi daerah sehingga masa kerja pada instansi daerah saat ini kurang dari 2 tahun atau 4 semester berturut-turut. Jadi sebenarnya kasusnya yang bagian C ini hampir sama dengan kasus bagian B. Perbedaannya adalah di bagian B itu dijelaskan untuk satu instansi daerah, sedangkan di bagian C itu adalah perpindahan antar instansi daerah ya. Oke. Kemudian kita ke poin D.
peralihan status menjadi guru, sehingga masa kerja sebagai guru kurang dari 2 tahun atau 4 semester berturut-turut, menyebabkan terdapat guru non-ASN tidak dapat melakukan pendaftaran seleksi SSN ASN P3K jabatan fungsional guru periode 2 tahun 2024. Kemudian kita ke poin nomor 3. Apabila guru non-ASN seperti dimaksud pada angka 2 tersebut, ya angka 2 ini kategori yang 4 kategori ini ya, 4 kategori masalah, ya sebenarnya memenuhi ketentuan masa kerja. Pemerintah daerah dapat mengajukan yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi SN P3K jabatan fungsional guru periode 2 tahun 2024 melalui aplikasi Ruang Talenta Guru. Ya, berarti ini Ruang Talenta Guru. Ya. Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang ditandatangani oleh kepala daerah atau sekretaris daerah. Jadi yang bertanda tangan surat pertanggungjawab mutlak ini adalah kepala daerah. Kita ke poin 4. Keseluruhan proses pada aplikasi RTG Ruang Talenta Guru diakses melalui akun Dapodik Kepegawaian Dinas Pendidikan atau akun e-formasi BKPSDM dengan petunjuk penggunaan aplikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya, pemerintah daerah akan menyampaikan kepada guru non-ASN yang memenuhi masa kerja untuk segera melakukan pendaftaran. Kelima, batas waktu pengajuan melalui aplikasi RTG paling lambat sampai dengan tanggal 27 Desember. Berarti masih ada waktu sekitar 10 hari. Kemudian dari tanggal 27 itu ke tanggal 31 Desember ada sekitar rentang waktu 4 hari untuk apa batas waktu pendaftarannya untuk periode kedua untuk mendaftar sebagai calon P3K. Kemudian kami berharap dukungan pemerintah daerah melalui kerjasama dan koordinasi antar dinas pendidikan dan BKPSDM untuk kelancaran proses pendaftaran dimaksud. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi tim layanan bantuan P3K Sekretariat di ketika yang telah ditunjuk. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Ya, baik. Kalau kita lihat petunjuk teknis ini sebenarnya seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Nunuk Suryani di live di IG bahwa surat ini tidak ada perubahan aturan dan memang bukan merupakan surat edaran. Jadi ini sifatnya adalah penjelasan teknis. Jadi penjelasan teknis ini tetap mengacu di mekanisme seleksi untuk pengadaan ASN. Ya ini apa nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi tetap mengacu ke eh, keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024. Jadi tidak ada perubahan aturan. Yang ada adalah penjelasan teknis. Jadi surat ini merupakan sifatnya adalah penjelasan teknis dan di bawahnya ada lampiran. Nah, lampiran ini soalnya ditujukan untuk eh, pengusul ya. Dalam hal ini yang memiliki kewenangan mutlak adalah eh, pemerintah daerah. Ya, jadi ada beberapa poin juga disampaikan eh, di live IG tadi, sejalan dengan surat penjelasan teknis ini bahwa poin pertama eh, pemerintah daerah dapat melakukan verifikasi terkait kebenaran data. Jadi terkait kebenaran data guru yang dimaksud yang memiliki masalah ini. Jadi pemerintah daerah dapat melakukan verifikasi. Kemudian yang kedua adalah pemerintah daerah berwenang menetapkan jumlah formasi. Dan yang ketiga yang telah saya sebutkan bahwa tidak ada perubahan kebijakan, yang ada adalah penjelasan teknis. Baik rekan-rekan guru sekalian, kalau kita di sini penjelasan teknisnya ada waktu sekitar 10 hari dari sekarang untuk eh, apa untuk menanggapi masalah ini yang tentunya kewenangannya ada di pemerintah daerah berdasarkan surat ini penjelasan teknis dan memang ditujukan kepada kepala daerah, provinsi, kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Nah, dari batas tanggal 27 itu kemudian masih ada waktu tenggat dari 27 ke tanggal 31 untuk
rekan-rekan sekalian dapat melakukan pendaftaran. Untuk rekan-rekan guru yang selama ini tidak dapat mendaftar periode kedua yang diakibatkan oleh masalah apa masa kerja. Baik, itu tadi teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terus like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi penting dan beragam tutorial berikutnya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A special thank you from the heart.